Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik semua, hari ini kita akan lanjutkan kuliah statistik dari hal yang paling dasar, yaitu mengolah data dengan cara meringkas atau summarizing. Jadi summarizing itu meringkas artinya ya. Oke, meringkas data itu sudah mulai merubah data menjadi sebuah informasi. Jadi kalau data itu yang seperti kita lihat di tabel 21 ini, kalau kita perhatikan di sini pulse rates, beats per minute of females and males. Pulse rates itu detak jantung. Detak jantung, beats per minute jadi detak per menit of females dari responden perempuan and males responden laki-laki. Kalau kita perhatikan data itu ya sekedar angka. Angka memang fakta, tetapi ya hanya seperti itu. Kita belum bisa memahami apapun dari angka-angka ini karena benar-benar hanya sekumpulan angka-angka yang akan sangat sulit dimaknai, diberikan interpretasi dari angka ini, kan begitu. Oke, jadi langkah pertama adalah mengolah data menjadi sebuah distribusi frekuensi. Jadi meringkas sebuah atau sekumpulan data dalam bentuk distribusi frekuensi, gitu ya. Frequency distribution, list data values. Jadi distribusi frekuensi itu list data values, menyusun nilai-nilai data either individually or groups, bisa secara individual atau berkelompok pada sebuah interval. Interval itu jarak tertentu. Interval nanti akan kita jelaskan. Along with their corresponding frequencies, bersama dengan frekuensi yang sesuai. Corresponding frequencies itu frekuensi yang sesuai. Jadi kuliah hari ini adalah bagaimana caranya meringkas data ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi data yang masih mentah itu disummarize menjadi sebuah distribusi frekuensi. Distribusi. Nanti akan sudah bisa kita rasakan kalau sudah jadi perbedaannya. Bagaimana melihat data, kemudian melihat distribusi frekuensi itu sudah mulai ada maknanya, begitu sudah dalam bentuk frekuensi distribusi. Oke. Next. Jadi sekarang caranya, prosedurnya, gitu ya. Ini ketutupan di sini adalah procedure for constructing a frequency distribution. Jadi urutan prosedur, atau bolehlah kalau orang komputer menyebutnya algoritma begitu, for constructing, untuk menyusun sebuah distribusi frekuensi, gitu ya. Ini langkah-langkahnya. Kita baca pembukaannya dulu. We construct frequency distribution. Kita membuat distribusi frekuensi so that, sehingga satu, large data sets can be summarized. Jadi sekumpulan data yang besar bisa diringkas. Nomor dua, we can analyze the nature of data. Kita bisa menganalisa sifat dari data itu. Jadi mulai kita sudah bisa menganalisa kalau sudah di
jadikan distribusi frekuensi. Dan yang ketiga, we have a basis for constructing graph. Jadi kalau sudah dibikin distribusi frekuensi, kita punya dasar untuk membuat graph. Makanya di sini setelah summarizing nanti kita akan pelajari atau akan kita buat graph data, menggambar data gitu ya. Oke. Bagi yang perlu menulis terjemahannya, silakan ditulis dalam bahasa Indonesia. Saya terjemahkan dari yang pertama ini. Langkah yang pertama, determine the number of classes. Tentukan jumlah kelas. Jadi langkah pertama itu menentukan jumlah kelas. Ini jumlah kelas. Misalkan saya tulis jumlah kelas itu yang nomor 1 ya. The number of classes should be between 5 and 20. Jadi dia menyarankan, buku ini menyarankan bahwa untuk membuat kelasnya, pengelompokannya begitu, itu antara 5 sampai 20. 5 sampai 20 gitu loh. And the number you select might be affected by the convenience of using round numbers. Jadi nanti pemilihan angka atau jumlah kelasnya dari 5 sampai 20 itu akan bisa mempengaruhi atau bisa dipengaruhi juga oleh pada saat round number, jadi pembulatannya. Saya berikan komentar tambahan, semakin besar kelas, misalkan ke arah 20 begitu, kerjaannya akan semakin banyak, tetapi hasilnya halus, lebih halus. Semakin sedikit, semakin ringan perhitungannya, tetapi hasilnya lebih kasar, seperti resolusi rendah dan resolusi tinggi kalau dalam grafik gitu. Dalam televisi itu kan juga ada yang atau gambar lah, itu bisa resolusi tinggi atau resolusi rendah begitu ya. Sama di sini. Nanti akan kita gunakan sekitar 7. Jadi angka 7 itu bukan angka yang wajib, tetapi kita akan mempraktekkan angka 7 kelas gitu ya. Oke, nomor 2. Setelah menentukan jumlah kelasnya antara 5 sampai 20, yang nomor 2, calculate the class width. Jadi hitung lebar kelas. Nah, rumusnya di sini. Lebar kelas itu sama dengan maksimum data, nilai paling besar dari data, nanti akan kita lihat praktekkan, dikurangi minimum data, dikurangi yang paling kecil datanya, dan kemudian dibagi number of classes yang ini ditentukan dari ini. Dari sini nanti dimasukkan di sini. Nah, jumlah kelasnya yang dihitung di nomor 1 atau ditentukan nomor 1 itu nanti dimasukkan ke dalam rumus untuk menghitung lebar kelasnya. Nah, kemudian di sini ada tambahan, round the result to get the convenient number, usually round up gitu ya. Jadi angkanya biasanya akan pecahan nanti. Kemudian kita disuruh untuk bulatkannya ke atas. Bulatkanlah ke atas, karena kalau nanti pembulatannya ke bawah nanti ada angka-angka yang tidak masuk karena kelasnya terlalu kecil. Jadi pembulatannya round up ke atas. Nah, biasanya kalau membulatkan itu ke angka yang mudah dipahami atau mudah dibayangkan. Biasanya kelipatan 5 atau kelipatan 10. Nanti saya akan pakai kelipatan 10 yang memang paling mudah gitu ya. Tetapi itu tidak mutlak juga. Nanti akan ditentukan oleh jam terbang bagusnya gambar itu. Oh, ini enaknya dibulatkan ke 10, ini ke 5 atau bahkan ke 20-an. Terserah, nanti lihat angkanya gitu ya. Penentuan itu ditentukan oleh kebiasaan atau pengalaman gitu ya. Oke, nanti akan kita praktekkan, nanti Anda akan bisa merasakan. Oke, nomor 3, setelah dihitung lebar kelas, kemudian
choose either the minimum data value or the covenant value below the minimum data value as the first lower class limit. Jadi ini nomor 3-nya penentuan nilai pertama kelas bawah. Jadi nanti akan kita praktekkan dengan praktek menghitung atau membuat gitu ya. Tapi ini silahkan ditulis kalau perlu terjemahan ini. Jadi untuk menentukan batas bawah kelas yang pertama, first lower class limit ini, choose either the minimum data, bisa Anda pilih data terkecil atau data di bawah terkecil yang convenient, yang nyaman, yang enak, yang gampang begitu. Nanti akan kita lihat bahwa kalau misalkan lebar kelasnya itu 10 begitu, kalau misalkan nilai terkecilnya itu misalkan 57 begitu, ya lebih enak saya pilih yang 50 di bawah. Nanti akan kita praktekkan. Jadi intinya yang nomor 3 itu menentukan angka pertama kelas batas bawahnya, first lower class limit, batas bawah kelas yang pertama gitu. Oke, nanti akan kita praktekkan. Oke, nomor 4, setelah nilai batas bawah itu sudah ditentukan, nomor 4, using the first lower class limit and the class width, dengan menggunakan first lower class ini yang nomor 3, ini saya tulis di sini, yang nomor 3, and the class width, dan lebar kelas ini yang nomor 2, ini class width. List the other lower class limit. Jadi dengan menggunakan hasil nomor 3 dengan nomor 2 itu susunlah kelas-kelas berikutnya, other lower class limit, kelas-kelas bawah berikutnya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian di sini add the class width to the first lower class limit to get the second lower class limit. Jadi caranya menentukan kelas-kelas berikutnya adalah menjumlahkan lebar kelas dengan kelas bawah sebelumnya gitu ya. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian nomor 5, setelah ketemu kelas-kelas bawah berikutnya, list the lower class limit in the vertical column and then enter the upper class limit. Yang nomor 4 itu nyusunnya ke bawah gitu. Jadi disusun begini, bawah begitu. Kemudian ini vertical column maksudnya, ini bentuknya itu vertical column. Vertical column itu maksudnya seperti ini gitu. And then enter the upper class limit. Nah, setelah ini disusun, nanti diisi upper class limitnya. Ini lower class, ini upper class. Itu ya. Jadi nanti bentuknya sudah mulai seperti ini. Nah, kalau sudah nomor 5 ini diselesaikan, nomor 6 adalah take each individual data values, kemudian ambil data-data individu di soal. Kalau yang soal kita nanti adalah detak jantung. Use tally mark. Tally mark itu kalau dalam bahasa SD kita dulu pakai lidi. Ini tally mark seperti ini. Nah, ini tally mark. Nah, gitu. In appropriate class, pada kelas yang sesuai. Kemudian add the tally mark to find the total frequency. Nanti lidi-lidi ini menentukan jumlah frekuensinya. Oke. Kira-kira seperti itu prosedur untuk membuat distribusi frekuensi. Kita akan praktekkan. Jadi saya akan gunakan data yang ini female. Saya akan gunakan data female untuk mengerjakan atau memberi contoh membuat distribusi frekuensi. Tugas Anda nanti adalah membuat yang males. Caranya Anda ikuti apa yang saya contohkan di sini gitu ya. Nanti ada beberapa saran agar mudah untuk mencocokkan apakah pekerjaan Anda itu benar atau tidak. Dengan nanti ada beberapa saran dari saya yang akan saya sampaikan di akhir kuliah ketika memberikan tugas atau assignment untuk membuat distribusi frekuensi yang males untuk Anda.
Oke, sekarang akan saya praktekkan bagaimana membuat atau meringkas data females ini ke dalam distribusi frekuensi, gitu ya. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 20 kali 2 berarti ada 40 data, gitu ya. Ada 40 data akan kita kelompokkan menjadi distribusi frekuensi sesuai dengan prosedur yang di sini. Oke, kita tentukan yang pertama. Prosedurnya, determine the number of classes. Jadi nomor 1, ini ya, 1 di sini, 1. Jumlah kelas tadi disarankan antara 5 sampai 20, tapi untuk kasus ini saya akan membuat 7. Saya pilih 7 bebas, gitu ya. Pemilihan angka 7 itu yang penting antara 5 sampai 20. Saya ambil 7. Oke ya, yang nomor 2, setelah menentukan jumlah kelas, lihat dulu sesuai dengan yang ini. Calculate the class width. Hitung lebar kelas. Lebar kelas adalah data maksimum dikurangi data minimum dibagi jumlah kelas, artinya nanti ini dimasukkan angka 7. Oke ya. Jadi lebar kelas sama dengan data maksimum. Kita lihat di sini soalnya. Nih, dari semua ini kita lihat yang paling besar adalah nih. Ini yang paling besar 124. Kemudian yang paling kecil di sini kayaknya 60 ini. Kita lihat. Ya, yang paling kecil adalah 60. Jadi kita masukkan di sini 124 dikurangi 60 dibagi jumlah kelas yang sudah kita tentukan dibagi 7. Oke, ini kalau kita pakai kalkulator, sebentar. Ini hasilnya 9,142 dan seterusnya, gitu ya, panjang. Oke, seperti yang disarankan, ini di round up, dibulatkan ke atas. Round up, seperti saya bilang tadi, enaknya ya kalau 9, sekian ya menjadi round up-nya 10, gitu ya. Jadi saya round up 10. Oke. Kemudian langkah ketiga, jadi kita sudah punya 2 keputusan. Keputusan pertama jumlah kelasnya 7, lebar kelasnya 10. Kita lihat nomor 3. Nomor 3, choose either the minimum value data or convenient value below the minimum data values as the first lower class limit. Nah, kita lihat. Di sini kelas jumlah data yang paling kecil sudah 60, artinya sudah belakangnya 10, ya sama saja lebih enak. Kalau misalkan 61, saya akan pakai 60. Nah, nomor 3, lower class limitnya saya pakai 60. Karena kebetulan angka minimumnya sama dengan kelipatan 10. Nah, enak gitu ya. Kalau misalkan tadi itu terkecilnya misalkan 61, 62, 63, juga saya akan pakai 60 karena biar mudah kelipatan 10. Itu ya. Oke. Jadi keputusan angka 60 di sini dipengaruhi oleh 2 pertimbangan. Pertimbangan pertama sudah kelipatan 10, pertimbangan kedua dia juga angka terkecil, gitu ya. Oke. Kemudian langkah keempat, using first lower class limit and the class width, list the other class lower class limit. Jadi gunakan nomor 2 dan nomor 3 untuk menyusun kelas-kelas berikutnya. Oke. Ini 60 ditambah 10
begitu ya. Nomor 2-nya hasilnya 10, nomor 3-nya 60, digunakan untuk menyusun kelas-kelas berikutnya. 60 ditambah 10, 70. Ini saya langsung susun ke bawah saja sesuai dengan perintahnya yang nanti akan kita, atau tadi sudah saya jelaskan. 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, sampai berapa? Sampai jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kenapa sampai 120? Karena jumlah kelasnya 7 gitu ya. Oke. Kita lihat nomor 5. List lower class limit in the vertical column. Nah, tadi sudah kita susun vertical column, and then enter the upper class limit. Nah, upper class limit adalah angka sebelum lower class limit berikutnya. Jadi kalau di sini 70, maka di sini sampai sebelumnya. Sebelum 70 adalah 69. Sebelum 80, 79, 89, 99, 109, 119, 29. Nah, begitu. Ini sudah kita membentuk 7 kelas. Kemudian lebar kelasnya 10, susunannya seperti ini. Nah, langkah terakhir, take each individual data and use tally mark. Jadi kita akan menggunakan data ini dimasukkan ke dalam distribusi kelas-kelas yang sudah kita bikin. Nah, ini saya bikin kolomnya dulu. Ini begini. Ini saya pindah ya biar tidak mengganggu. Ini saya pindah tadi round up 10. Ini di round up 10 gitu ya. Oke. Ini saya tulis di sini, nanti adalah tally marknya atau lidi. Nah, caranya gimana? Nah, nanti sekarang kita akan praktekkan. Mulai dari data yang pertama 76. 76 kita ambil, kita coret 76. 76 itu berarti di sini. Gitu ya. Di antara 70 dengan 79. Kemudian 72 kita ambil. 72 itu di sini juga. Oke. 88. 88 di mana? Di sini. Kemudian 60. 60 di sini. 72. 72 di sini. 68. 68 di sini. 80. 80 di sini. 64. 64 di sini. 68. 68 di sini juga. 68 lagi. Nah. 80. 80 ada di sini.
76. 76 ada di sini. 68. 68 ada di sini. 72. 72 di sini. 96. 96 di sini. 72. 72 di sini. 68. 68 di sini. 72. 72 di sini. 64. 64 di sini. 80. 80 di sini. 64. 64 di sini. 80. 80 di sini. 76. 76 di sini. 76 lagi di sini. 76 lagi sini. 80. 80 di sini. Kemudian 104. 104 ada di sini. Kemudian 88. 88 ada di sini. 60. 60 ada di sini. Kemudian 76. 76 ada di sini. 72. 72 di sini. 72. 72 di sini. 88. 88 di sini. 80 sini. 60. 60 di sini. 72. 72 di sini. 88. 88 di sini. 88 ini. 124 di sini. Terakhir 64 ada di sini. Nah,
Udah habis, kita lihat udah habis belum? Nah, udah habis semua. Mudah-mudahan kita teliti. Harusnya jumlahnya nanti adalah 40. Kita lihat di sini. Kemudian ini adalah frekuensi F. F itu ya. Ini 12. Ini 14. Kemudian ini 11. Kemudian ini 1 1 0 1. Kita jumlahkan. Ini 26 37 38 39 40. Nah, cocok. Ini di sini kalau kita sigma jumlah F sama dengan 40. Sigma adalah penjumlahan ke bawah gitu ya. Sama dengan 40. Nah, berarti kita sudah memasukkan semua data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, ini adalah pengolahan data pertama kita menjadi sebuah, sudah lumayan, sudah menunjukkan sebuah informasi. Kalau begini nih, seorang kardiolog atau seorang ahli jantung begitu, itu sudah mulai bisa membaca, oh ternyata kira-kira maksimum atau rata-rata orang itu berada di antara 3 kelas yang pertama ini. Sangat sedikit orang yang terlalu cepat denyut jantungnya di atas yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi ini sudah mulai bisa kita analisa, atau minimal seorang ahlinya, dalam hal ini adalah ahli detak jantung, itu sudah mulai bisa membaca gitu ya, sudah mulai bisa menganalisa, sudah bisa mengartikan, dibandingkan dengan ketika kita melihat angka-angka tadi seperti ini. Angka seperti ini kan tidak, hampir-hampir tidak ada maknanya, ini hanya sebuah fakta angka. Tetapi kalau sudah disusun, diringkas dengan distribusi frekuensi seperti ini, sudah mulai bisa dimaknai gitu ya. Oke. Jadi inti kuliah hari ini adalah membuat distribusi frekuensi, yaitu sebuah proses meringkas dari data menjadi sebuah informasi yang berbentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, tugas buat Anda adalah ini, assignmentnya buatlah tabel distribusi frekuensi untuk responden yang male, yang laki-laki. Oke, saran saya biar nanti bisa dicocokkan dengan yang perhitungan saya juga akan menghitung. Itu saran saya, lebar kelasnya pakailah juga 7. Kemudian lebar kelas, jumlah kelas ini C. Jumlah kelasnya 7. Nah, lebar kelasnya juga saya sarankan 10. Nah, nanti saya juga akan mengerjakan lagi ini. Kemudian minggu depan kita, atau pertemuan berikutnya kita, karena seminggu 2 kali ya, itu pada pertemuan berikutnya akan kita cocokkan hasil pekerjaan Anda dengan pekerjaan saya. Nanti biar Anda mudah mencocokkan, itu pakai ini, kemudian dicocokkan pada pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, sekian dari saya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.